Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya meminta kepada Habib untuk bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Sunario. Yang saya sampaikan tadi bukan berarti Nabi Muhammad itu miskin memang. Betul memang. Karena Nabi Muhammad itu sebenarnya kalau mau ingin dikasih kekayaan harta yang banyak bisa jadi. Ya, dan tidak juga kita katakan Nabi Muhammad itu tidak mujahadah, Nabi Muhammad itu kaya, tidak pernah lapar. Itu salah. Karena kita temukan dalam hadis ternyata Nabi Muhammad SAW itu sampai mengikat perut beliau dengan batu. Iya kan? Itu dalam hadis. Kalau seandainya kita buka misalnya dalam hadis sampai seperti itu. Apakah itu Nabi Muhammad bisa Nabi Muhammad itu sebenarnya hartanya beliau ada. Hartanya beliau ada tapi langsung diinfakkan ke jalan Allah. Sehingga beliau tidak makan sampai 3 hari. Sehingga dalam hadis beliau hanya makan kurma dan air putih, namanya aswadan kalau bahasa hadis dalam Sahih Bukhari. Artinya di sini Nabi Muhammad ketika diminta oleh malaikat mau diberikan kekuasaan dan menjadi nabi atau hamba kemudian nabi. Kata beliau, saya menjadi hamba dan menjadi rasul dan nabi. Jadi dia kalau bisa dipilih kan kalau Nabi Sulaiman menjadi penguasa, jadi raja waktu itu Nabi Sulaiman, tapi Nabi Muhammad memilih untuk menjadi hamba, menjadi orang yang biasa. Bahkan Nabi Muhammad juga itu memiliki sifat misalnya ajlisu kama yajlisul abad wa aqulu kama yaqul abad. Saya duduk sebagaimana seorang budak duduk dan saya makan juga sebagaimana orang budak makan. Nah, itu dalam hadis sahih. Jadi intinya di sini kalau memang harta memang Nabi Muhammad hartanya banyak, hartanya memang ada, setiap beliau dapatkan, kemudian tapi beliau langsung infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tidak tamattu dengan makanan. Artinya tidak tamattu ini berlebihan dalam makanan, tidak. Ya, kalau misalnya kita katakan, kalau misalnya Pak Dokter itu sampaikan misalnya, oh Nabi makan daging, ya memang makanan mereka di sana begitu. Iya kan? Memang makanan di sana mereka begitu, ya kan? Ada kambing, ada susu, ya kan? Memang susu itu juga termasuk yang enak, yang paling bagus memang pastinya. Dan itu dulu susu itu bisa sebagai makanan. Di situ Nabi Muhammad ajarkan doa, Allahumma barik lana. Kalau minum susu Allahumma barik lana. Minum susu itu Allahumma barik lana, cuman beda, bukan warzukna. Kalau hadisnya sebenarnya Allahumma barik lana fi ma razaqtana warzukna khairu minhu. Tapi kalau seandainya minum susu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wazidna minhu. Zidna minhu. Itu bedanya. Jadi minuman susu itu sama dengan makanan di zaman Nabi. Intinya di sini Nabi Muhammad itu bukan berarti melarang kita jadi miskin, bukan. Nabi Muhammad ya suruh jadi orang yang kaya itu kan, kaya disebutkan sama Nabi adalah kaya hati kan. Berarti dunia ini kaya dan miskin bisa diatur dari hati. Kaya dan miskin bisa diatur dari hati. Kalau dia punya ATM misalnya 1M, dia punya simpanan uang 1M tapi tidak ada syukur, dia paling miskin di dunia. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi dia rasa. Ada orang yang punya ATM, dia punya uang cuma 200.000 di bank. Tapi dia rasa itu sudah Masya Allah sekali. Dia paling terkaya di dunia berarti. Ya kan? Jadi intinya sejarah memang menyebutkan Nabi Muhammad banyak hartanya. Beliau memiliki kambing, tapi beliau kasih kepada orang yang ingin ingin masuk Islam, dikasih sama Nabi. Jadi habis-habis begitu. Jadi setiap ada orang datang minta-minta dikasih sama Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah ditarik waktu jalan dalam Sahih Muslim, ditarik beliau punya surban sampai membekas lehernya dengan tarikan orang Badui itu. Dia bilang, ya Muhammad, i'ti bimalillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikan harta yang Allah titipkan sama kamu. Ya Muhammad, saya tidak punya uang. Artinya kamu dipikir Nabi Muhammad itu miliarder, banyak uang, beliau tiap hari bawa uang berarti, ya kan? Ya kan? Beliau bahkan tiap hari mungkin barangkali, ya Allah, luar biasa, daging. Pernah Nabi Muhammad datang di rumah, tanya, ya Aisyah ada makanan? Tidak ada. Antum banyak kan? Ada kan? Ada makanan? Tidak ada. Ya kata Rasulullah, sudah kalau begitu saya puasa. Kalau dipikir Nabi Muhammad kalau melihat ada makanan, oh ada daging, ada sapi, ada kambing, ada susu. Ini tidak ada, kata Aisyah. Nah, ini menunjukkan Nabi Muhammad itu hidupnya beliau memang hartanya ada, tapi semuanya diinfakkan. Jadi hidupnya sederhana. Ya, kaya memang banyak, tapi semuanya diinfakkan jalan Allah. Sekarang banyak yang kaya bakhil bin bogil. Bin Boloto, bin Piita, atau mungkin itu hartanya Khadijah. Ya, hartanya Khadijah itu dibantu oleh Khadijah untuk di jalan Allah, untuk bantu dakwanya Nabi Muhammad. Di situ kan ketika Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Khadijah,
dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau kurang Khadijah terus? Kemudian kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Khadijah saya dapatkan dari dia anak, kemudian hartanya dibantu dalam dakwah saya. Nah, jadi itu yang menyebabkan. Jadi intinya Nabi Muhammad tidak melarang kita untuk jadi kaya, tapi yang Nabi Muhammad larang adalah kita takut miskin dan hati kita terhadap harta itu terikat. Itu yang tidak bisa. Ya, jadi sudah jelas ya bahwa bukan soal kaya miskin, tetapi apakah walaupun miskin kalau di hati masuk juga sama saja itu. Jadi bukan soal sedikit atau banyaknya, tapi masuk atau tidaknya. Ya. Nah, gitu kan. Artinya yang masuk ke hati atau tidak. Walaupun sedikit kalau masuk juga tetap masuk. Lebih banyak tapi masuk kan, daripada sedikit masuk lagi kan. Oke, barangkali bisa ditanggapi oleh Pak Rizal terkait dengan tadi sudah mengalir perbincangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Baik, merupakan kebahagiaan sekali Ustaz bisa langsung Iya. bisa langsung duduk dalam majelis ini, dan saya lebih tertarik Ustadz dengan cerita tentang seorang ulama yang dari sisi pakaian itu, karena ada kawan saya di Jakarta juga, beliau bertemu dengan pengusaha langsung, dan ini cerita beliau langsung bahwa di dalam rumahnya itu mobilnya itu tidak ada mobil yang dibawa dari 1M. Jadi memang yang ini semua. Pas ketika kawan saya ini tanya, Pak, ini mobilnya buat apa? Dia bilang, saya tidak tahu, uang saya tidak tahu sudah mau kemana lagi. Jadi saya beli mobil saja. Anda mau butuh mobil, ambil saja. Silakan pilih mobil yang mana. Kuncinya ada di atas. Sampai dibikin begitu. Maka oleh kawan saya ini langsung diberikan kesimpulan bahwa itu seperti tadi Ustadz, dunia diletakkan di tangan. Setelah dia sampaikan, Pak, kenapa Bapak bisa memberikan kata-kata atau mengungkapkan itu? Dia bilang, Bapak bercanda atau bagaimana ini? Dia bilang, saya serius. Dia bilang, Bapak kalau mau ambil silahkan. Cuman yang dia tanya lagi, sampai kenapa hati Anda begitu ikhlas? Maka beliau mengatakan bahwa mobil ini dengan ditunjuk yang kaleng susu itu sama-sama kaleng. Lalu apa yang harus saya banggakan? Maka bagi saya menyimpulkan bahwa ini sebenarnya amalia tasawuf sebenarnya. Karena yang tasawuf itu kan intinya kan cinta. Cuman terkadang orang terjebak di cintanya ini seolah-olah dia mencintai Allah, tapi pada hakikatnya justru dia mencintai dunia. Sehingga kadang dia kalau kita lihat dalam keseharian, tampak dalam zahir dia membenci dunia, tapi di belakangnya dia mendewa-dewakan dunia. Oke. Nah itu yang poin itu yang saya catat itu, Ustaz. Oke, jadi kalau tadi tentang harta barangkali boleh dianalogikan seperti itu, tapi kalau istri kan tidak mungkin begitu ya. Coba bagaimana Pak dokter ini mulai berpancing, Pak dokter. Mulai berpancing ya. Jadi emang kalau saya juga Masya Allah menarik tadi apa yang disampaikan Pak Rizal. Ini memang ada, saya punya guru juga ini, Habib Omar. Itu beliau tampilannya Masya Allah sekali. Mungkin bapak-bapak pernah lihat beliau ketika pakai imamah. Beliau pakai surban, bajunya bersih, pakai jubah, sandalnya bagus, mobilnya bagus, semuanya. Bahkan kalau masuk ke rumahnya itu Masya Allah, mewahnya itu di ruang tamu luar biasa. Keindahannya luar biasa. Sehingga waktu itu kami pikir, ya Allah, Masya Allah ya. Artinya dengan kalamnya itu, bicaranya beliau itu dengan penuh hikmah, kemudian ahli ibadah, tapi kok dunia melekat sama beliau gitu loh. Sehingga ketika itu saya belajar kepada murid anaknya beliau juga, namanya Habib Salim juga, Salim bin Hafid. Itu beliau ngajar, selain dari gurunya, bapaknya beliau, Al-Walid. Beliau ketika ngajar, beliau sampaikan kepada kami, kalian tahu enggak rumah abah saya? Dia bilang iya. Ruang tamunya kalian lihat? Dia bilang iya. Kami bilang iya, kami lihat. Kalian tahu enggak bagaimana kamarnya beliau? Kemudian kami bilang, oh kami tidak tahu, kami tidak pernah ke kamarnya Habib Omar. Kamarnya Habib Omar itu tidak terplester. Tidak terplester.
Jadi kami heran, kok bisa? Kata beliau, Habib Omar itu bikin di ruang tamu, dikasih indah, itu kan untuk tamu, bukan untuk dia. Supaya tamu itu lihat ini, Masya Allah, enak dilihat. Untuk ikram kepada tamu, memuliakan tamu. Supaya juga, bukan untuk tabatuk pada beliau. Bukan beliau yang ingin bersenang-senang dengan ini, tidak. Tapi di kamarnya cuma beliau. Jadi beliau tidak mau bersenang-senang dengan dunia. Coba lihat. Artinya ini luar biasa sekali ya. Padahal saya itu berpikir, kamarnya pasti mewah. Tidak ada, katanya cuma tidak terplester. Di luar itu mewah sekali. Jadi tidak dinampakkan. Pokoknya dia itu tidak mau menikmati dunia untuk pribadinya dia. Tapi kalau ingin menampakkan kepada orang, dia tampilkan dunianya. Supaya saya tidak butuh dengan kalian. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Nah, maka ini yang membuat kami waktu itu menangis, Masya Allah. Saya bilang, subhanallah. Berarti yang kami lihat dari zahir begini, beliau dengan kemewahan, cincin beliau bagus, ternyata kamar beliau tidak terplester. Subhanallah. Nah, ini tasawuf ini sufi namanya. Kalau kita kan yang di depannya dikasih lihat yang bagus, di belakang Masya Allah ya. Kalau rumah kan begitu kan, terbalik. Seperti itu. Ya, jadi memang ini saya tertarik juga tadi Habib mengenai dunia. Kalau harta itu dunia tersendiri, kemudian perempuan itu dunia tersendiri. Mungkin bagaimana itu? Allah. Sampai ada, karena memang orang-orang sufi seperti itu. Intinya dunia itu termasuk di dalamnya wanita. Cuman wanita itu lebih parah lagi dunianya. Artinya kalau fitnah harta dan fitnah perempuan mana lebih besar, Pak? Iya, perempuan. Pak Sudarso tahu sendiri kan gimana? Pak Sudaryo tahu sendiri gimana? Fitnah perempuan ini, Masya Allah. Artinya sealim apapun orang itu, ya Allah. Justru itu Nabi Muhammad sampaikan nanti akan dinaungi oleh Allah ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah rajulun da'athu imra'atun, dipanggil sama perempuan, ya kemudian dia katakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Artinya ini saking derajatnya tinggi sekali loh itu. Sampai Allah akan naungi dia tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini laki-laki begini yang ketika dipanggil sama perempuan untuk berzina dia bilang saya takut kepada Allah. Dan itu sangat jarang loh itu. Artinya ketika tidak ada orang, sunyi, dalam satu ruangan dipanggil, coba kira-kira bagaimana? Ya kan? Langsung Pak Dokter sudah bismillah, akad sudah kalau begitu dulu. Ada Pak Sunar. Tawakkalna 'ala Allah. Ada sampai begitu. Intinya memang bahaya. Artinya fitnahnya perempuan itu lebih besar ya daripada harta dan lain-lain. Nah, jadi saya teringat juga Pak masalah dunia ya. Ulama-ulama di Hadramaut. Jangankan ulamanya, orang awamnya itu subhanallah tidak terikat sama sekali dengan dunia. Dalam hatinya itu tidak ada. Saya punya sepupu dari Gorontalo itu ke Yaman, ke Hadramaut karena kami masih ada keluarga di Yaman. Jadi waktu di Yaman tinggal sama keluarga. Tiba-tiba di depan rumah keluarga kami itu ada warung. Warung ini sudah kusam. Kusam artinya sudah barang-barangnya sudah debu. Warung makan jualan hari-harian gitu. Snack-snack, jual apa gitu kan. Waktu itu ini saya punya sepupu, hatinya insya Allah pengen bantu ini orang. Ya kan, pengen bantu, kasihan. Artinya selama dia berada di Yaman, dia lihat ini warung kayak tidak ada orang datang. Ya kan, jarang. Kemudian orang penjual cuma duduk, baca Quran gitu. Jadi paling tidak, kasihan ini orang baik, mau bantu dia gitu. Subhanallah, ketika sepupu saya datang ke dia, dibilang mau beli. Langsung ini orang yang penjual ini langsung memandang dia dan mengatakan, kamu kasihan sama saya? Saya tidak butuh dengan Anda. Saya tidak butuh dengan Anda. Saya begini hanya ingin merendahkan diri saya di hadapan Allah karena saya tidak bisa sempurna untuk bertawakal. Jadi dia bikin warung hanya ingin tidak bisa, artinya merendahkan dirinya di hadapan Allah, saya tidak bisa. Padahal tawakal itu bisa full sebenarnya. Cuma dia ingin mendampakkan, sudah saya tetap jualan ikhtiar. Tapi dia punya iman sudah luar biasa sudah. Dia bilang, kamu jangan kasihan, yang kasih makan sama saya Allah. Saya tidak butuh dengan kamu. Pergi, kau cuma kasihan. Bayangkan ya, iman mereka sampai derajat mereka diangkat sama Allah jadi wali. Ya kan, jadi wali kan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang saya sampai tertarik ketika ada ulama yang mengatakan syawari' tarim syekhun man la syeikhalah. Jalanan kota Tarim itu guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Guru bagi orang yang tidak memiliki guru. Jalanannya mereka, bukan ulamanya loh, jalanan.
Artinya jalan mereka itu guru bagi orang yang tidak punya guru. Bisa lihat kemarin saya posting, ada beberapa tahun lalu saya posting seorang jualan di jalan, jualan buah, ada keledai di Facebook, mungkin lihat, ada keledai, keledainya dipayungin. Keledainya dipayungin, coba kan. Artinya kalau di Indonesia pernah enggak kita lihat begitu? Tidak pernah. Buahnya diamankan. Bayangkan nih, keledainya dipayungin, artinya kasih sayangnya dia sama makhluk ini. Hatinya ini sehingga jadi wali. Justru orang awam di sana seperti itu. Bagaimana ulamanya, iya kan? Itu baru kelas Orang awam, kelas awam itu. Orang jualan buah. Di sini sudah kelas sufi. Ya. Nah, di situ kan dikatakan Hadramaut itu negeri 1000 wali. Ya, saking derajatnya diangkat sama Allah. Dan Nabi sudah sampaikan al-imanu yamani, iman itu sama orang Yaman. Dan hikmah itu sama orang Yaman dalam hadis Bukhari. Nah, sehingga Allah menumbuhkan banyak bibit-bibit wali di sana. Sampai dikatakan mana batasyarib illa wa huwal wali. Tidak tumbuh kumis dari seorang pemuda kecuali sudah wali. Kalau kan nanti setua-tua kadang-kadang, aduh ya Allah. Begini Habib, jadi ada tadi saya lihat ada dua kecenderungan kita dalam memposisikan dunia itu. Jadi ada yang memposisikan dunia itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ada kalangan yang menganggap memposisikan dunia itu sebagai hijab. Allah. Nah, sehingga Ini lebih dalam lagi. ketika diposisikan dunia itu sebagai hijab, artinya dua-dua ini kayak menurut saya benar itu kan. Kalau penjelasan Habib tadi kan lebih banyak memposisikan dunia sebagai sarana. Tetapi ada kaum sufi itu menjadikan dunia itu hijab. Maka cara untuk menghancurkan hijab itu menurut metode sufi itu adalah zikir. Nah, bagaimana mensinkronkan dua pendekatan terhadap dunia ini yang memposisikan sebagai kedekatan diri kepada Allah untuk lebih dekat dengan menggunakan sarana itu, tapi yang lain melihat itu hijab. Maka harus zikir yang masuk di situ untuk melepaskan hijab-hijab itu. Sebenarnya sama sih, intinya itu dunia tidak diletakkan di hati itu semua sudah masuk. Dunia ketika tidak diletakkan di dalam hati berarti selama itu dia menjadikan dunia itu sebagai sarana dan menjadikan sebagai hijab juga. Artinya hijab dalam artian dia tidak kasih masuk dalam hati kan? Sehingga dia khawatir kalau kasih masuk dalam hati ini bisa menjadi hijab buat dia. Tapi kalau dia letakkan di tangan itu tidak ada masalah. Kalau misalnya dia katakan, oh ini sebagai hijab, kalau begitu anda apa enggak usah pakai mobil kalau begitu. Kalau begitu tidak boleh anda melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Akhirnya saya bikin statement begini, kalau ini dunia adalah hijab, kalau begitu kita kumpulkan dulu dunia supaya ada hijab yang kita akan zikirkan. Kalau tidak ada hijab baru kita berzikir mau buang hijabnya tidak ada. Intinya kan? Tetap kembali, sebenarnya dua-dua sih bisa sih. Artinya tetap dia sarana juga sih. Cuma memang kita sebut sarana. Artinya sarana itu dengan kita pakai, kita sudah jadikan sebagai sarana sebenarnya. Walaupun misalnya kalau dibilang, oh tidak, ini hijab. Sudah tidak usah pakai ente kalau begitu. Ya kan? Ketika ente pakai, berarti ente sudah jadikan sarana. Nah, yang hijab itu, artinya kita orang tidak kasih masuk dalam hati. Itu maksudnya. Saya masih, bagaimana ya? Ya begitu, mungkin Pak Sunan karena begini, ketika itu dilihat jadi sebagai... Jadi dulu dikumpul dulu ya, supaya hijabnya bisa disingkirkan ya. Kalau tidak ada gimana? Saya bilang, Anda bilang istri hijab, baru Anda belum kawin. Bagaimana ada hijab yang mau dizikirkan itu kalau tidak? Intinya mungkin hijab di dalam hati barangkali. Itu maksudnya mungkin para ulama sufi. Artinya hijab ketika diletakkan dalam hati, tapi ketika dijadikan sebagai sarana itu bukan hijab. Iya, hijab itu karena dia melekat di hati. Hati itu maksudnya. Betul. Sehingga dia tidak bisa jadi sarana. Oke, kita break dulu para pemirsa sekalian sambil melihat yang lewat ini. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam tema yang sangat menarik. Topik kita hari ini adalah hidayah datang atau dijemput ya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk. Jadi bahwa hidayah itu adalah sebuah panduan. Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Alladzi khalaqal maut, ya, alladzi yang menciptakan, khalaqa yang menciptakan maut wal hayat. Rasulullah pernah ingatkan kepada kita, Rajab menanam,
Sya'ban kita menyiram dan Ramadan kita panen. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu. Qayyid suyudaka bil khibalil waqiqati. Ilmu itu laksana binatang buruan. Tulisan itu adalah pengikatnya. Maka ikatlah binatang buruanmu itu dengan ikatan yang kuat. Siapa yang mencela Nabi dalam bentuk apapun, dalam bentuk karikatur kah, atau dalam bentuk perkataan kah, atau dalam bentuk sikap kah, kalau itu bentuknya adalah menghina Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah prinsip dalam Islam yang tidak boleh ditawar-tawar. Sobat milenial, jangan lupa nonton Robusta, ngobrol bareng Ustadz. Setiap Rabu dan Jumat, 4:30 sore, hanya di Mimosa TV. Pemirsa Mimosa Podcast, sejak kecil saya ini hidup susah. Bincang santai bersama tokoh inspiratif, pasti makin lebih tinggi. menanggalkan warna-warni perbedaan untuk membangun Gorontalo. Ketidakadilan. Memberikan informasi bagi pemirsa. Dengan rasa penyimpan bicara. Ini yang mendorong saya sebenarnya. Untungnya statistika sosial itu di situ. Betul. Kita bisa bermain. Iya. Apapun yang kita lakukan, hanya satu tujuannya, Mimosa bagaimana Podcast rakyat hadir untuk Gorontalo. Menata atau membangun. Mimosa Podcast Wisata atau setiap budaya. Selasa dan Baik, Kamis sehingga atau pukul hari ini. 20 waktu Bupati Indonesia atau Tengah. Hanya di Mimosa TV.